Bab keempat, pertemuan dengan pendeta Buhairah. Seiring bertambahnya usia Muhammad, sifat-sifat kenabiannya mulai tampak. Oleh karena itu masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin yang berarti amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa alaihi salam telah terdengar di kalangan para ahli kitab dan orang-orang Yahudi, bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad. Akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi. Melalui perantara pendeta Buhairah, Abu Thalib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad. Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri, begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Thalib. Wahai Muhammad, engkau benar-benar anak muda yang sempurna. Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu. Semoga perasaanku ini benar kelak engkau menjadi orang besar. Ucap Abu Thalib pada diri sendiri. Mekah sedang dilanda paceklik panjang. Kehidupan terasa semakin sulit. Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan. Mereka pun mengadu kepada Abu Thalib selaku pemimpin kaum Quraisy setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, lihatlah daerah sekitar kita ini. Tanahnya kering dan tandus. Panen diramalkan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun, padahal hanya ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari. Kami mohon kau berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Ucap salah satu orang Quraisy kepada Abu Thalib. Aku dapat merasakan kesedihan wahai saudaraku. Sekarang marilah kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta. Jawab Abu Thalib. Tiba-tiba Abu Thalib teringat kepada keponakan kesayangannya. Beliau berpikir jika mengajak Muhammad maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa. Wahai Muhammad, ikutlah dengan paman. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah kembali subur. Ajak Abu Thalib kepada Muhammad. Baik paman, jawab Muhammad kepada pamannya. Abu Thalib menempel punggung tangan Muhammad ke dinding Ka'bah saya berdoa. Tak berselang lama tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit dan hujan turun dengan derasnya. Hujan, hujan, hujan. Ucap warga Quraisy. Hore, hori. Ucap warga Quraisy bergembira. Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi, Abu Thalib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam. Muhammad yang mengetahui rencana pamannya itu memaksa untuk turut serta. Padahal usianya masih 12 tahun. Wahai paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Minta Muhammad kepada pamannya. Tidak untuk saat ini, anak. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu. Jawab Abdul Muthalib marah Muhammad. Jika paman pergi, aku akan sendirian di sini, lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepada aku? Insya Allah aku mampu melewati perjalanan yang panjang. Aku boleh ikut ya paman? Ucap Muhammad kepada pamannya. Baiklah, engkau boleh ikut bersama kami. Senangkan hehe. Jawab Abu Thalib mengizinkan Muhammad. Terima kasih paman. Tibalah saat yang dinantikan Muhammad, yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam bersama kafilah Abu Thalib. Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah Matian, Wadu Al-Qurahir dan kota Busro. Bagi para kafilah dagang, Busro merupakan pusat perdagangan yang ramai. Sebelum tiba di Syam, di daerah ini pula ada seorang pendeta yang terkenal bernama Buhairah. Kafilah Abu Thalib memutuskan beristirahat sejenak, tak jauh dari rumah ibadah milik Buhairah. Sementara itu, di kedalaman Buhairah, aneh sekali awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu. Seakan akan menjaga mereka agar tidak kepanasan. Tapi siapa yang harus dijaga? Aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaran. Ucap Buhairah pada diri sendiri. Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar. Kita akan kedatangan tamu istimewa, perintah Buhairah pada pelayan. Baik tuan, jawab pelayan. Biasanya Buhairah tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat. Namun kali ini ada yang berbeda. Selamat datang di Busro, wahai kafilah dagang yang sedang istirahat. Tanpa mengurangi rasa hormatku, aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku. Tentunya aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kekosongan perut kalian. Ucap Buhairah kepada kafilah dagang. Wah, sungguh mulia niatmu wahai Rohim. Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu. Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah. Apa hari ini istimewa bagimu? Ucap salah satu kafilah kepada Buhairah sambil keheranan. Ya, dan kalian semua adalah tamu istimewaku.
Ayo mari masuk ke dalam, ucap Buhairah. Semua orang kecuali Muhammad masuk ke dalam rumah Buhairah. Hal itu ditugaskan menjaga perbekalan hafilah. Setelah mengamati pada tamunya, Buhairah merasakan ada kejanggalan. Wahai saudaraku, semua makanan ini sungguh lezat. Semoga kalian menyukainya, ucap Buhairah pada hafilah. Namun apakah semuanya telah hadir di sini? Imbuhnya Buhairah. Engkau tenang saja Buhairah, perut kami cocok dengan jenis makanan apapun asalkan halal, jawab salah satu kafilah dagang. Untuk keamanan perbekalan kami, ada satu anak laki-laki menjaga di luar, sahut salah satu hafilah dagang. Para hafilah itu saling berbisik-bisik. Mereka membicarakan Muhammad. Kasihan sekali anak muda itu, ajaklah kemari menikmati hidangan istimewaku. Tenang saja, aku akan perintahkan pelayanku untuk menjaga perbekalan kalian, ucap Buhairah kepada mereka. Baiklah, aku akan memanggilnya. Buhairah memperhatikan Muhammad dengan seksama dari ujung kaki hingga kepala. Setelah selesai makan, kemudian Buhairah mengajak Muhammad berbincang. Wahai anak muda, kemarilah. Aku ingin berbincang denganmu, ucap Buhairah kepada Muhammad. Apa yang hendak Tuan tanyakan kepadaku? Insya Allah aku akan menjawabnya, jawab Muhammad. Tanpa sedikit pun menyia-nyiakan kesempatan, Buhairah menanyakan banyak hal kepada Muhammad, seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya. Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad, Buhairah menghampiri Abu Thalib. Apakah Muhammad itu anakmu? Tanya Buhairah kepada Abu Thalib. Iya, dia anakku, jawab Abu Thalib. Engkau berbohong. Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup, ucap kembali Buhairah. Iya, kau benar. Maksudku dia anak saudaraku yang aku rawat seperti anakku sendiri. Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, jawab kembali Abu Thalib. Ketahuilah keponakanmu itu adalah Nabi terakhir penerus Isa alaihi salam. Ialah utusan Allah bagi penduduk bumi, ucap Buhairah kepada Abu Thalib, membuat Abu Thalib kaget. Dari mana engkau mengetahui hal itu wahai Buhairah? Tunjukkan aku buktinya, tanya Abu Thalib. Kemudian Buhairah menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya. Sebenarnya sejak kalian tiba di Akabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak akan sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari tanda nubuah yang berada di bagian bawah tulang hawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami, ucap Buhairah. Mendengar apa yang disampaikan oleh Buhairah, raut wajah Abu Thalib mendadak berubah menjadi bahagia menjadi cemas. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Abu Thalib. Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu, di sini tidak aman. Terlebih lagi Syam. Aku khawatir orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini sedang mengincar keponakanmu itu, jawab Buhairah. Segera saja Abu Thalib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah. Benar saja, selama beberapa waktu setelah Muhammad pulang, datanglah 3 orang Yahudi bernama Jurain, Daris, dan Tamam. Mereka menanyakan tentang anak muda dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Muhammad. Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian. Tidak ada anak muda yang singgah kemari. Hanya sekelompok kafilah dagang yang terdiri dari laki-laki dewasa, ucap Buhairah kepada mereka. Sudahlah Buhairah, jujur saja kepada kami. Engkau pasti juga telah mengetahui tentang kedatangan anak muda utusan Tuhan itu, bukan? Wahai saudaraku, anak muda itu bukan orang sembarangan, ada Tuhan Allah yang menjaganya. Dengarkan aku baik-baik. Kalian tidak akan menang melawannya. Jika memang tujuan kalian untuk menghabisinya, sudahlah pendam niat buruk itu dalam-dalam. Untuk apa kita melukai tangan yang suci ini demi sesuatu yang buruk, saudaraku? Ucap Buhairah memperingati mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Buhairah, para ahli kitab itu membatalkan niat untuk mencari dan membunuh Muhammad. Di kota Mekah, Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang sempurna, paling terhormat dari segi nasab, paling mulia akhlaknya, paling baik tutur katanya, paling jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Mekah. Sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan padanya segala hal-hal yang baik. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada Muhammad dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hal ini sesuai dengan janjinya sebagai Tuhan Maha melindungi orang-orang beriman. Wallahu alam.